NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Saya ini kalau melihat Ansor itu adalah sebuah organisasi. Kalau zaman saya masih kecil dulu, ya usia tahun 70-an, 71 itu sudah ada NU menjadi ikut pemilu sebagai partai, dan Ansor itu sebagai underbo daripada NU. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran, disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut 2 kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari, NU nggak disebut, Muhammadiyah nggak disebut di Al-Quran, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berkata, siapa? Al-Khawariyun, pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, nahnu hadapan kami iku ansarullah, penolong daripada agama Allah. Amanna, beriman kami Allah kepada Allah. Amanna billah, beriman kami billahi kepada Allah. Washad, penjenengan nakseni Gusti bi anna, dengan sesungguhnya kami iku muslimun, adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti Ansor ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya mulai tahun 2000 di Bali itu, kalau mau ada yang namanya ikhtifal maulid, saya itu sibuk sekali golek-golek dalil sing kena diki maulid untuk menghadapi kaum Wahabi yang mereka tidak suka dengan maulid. Rupa-rupanya akhir-akhir mulai sepi, mereka tidak mengolok-olok mau maulid. Ya karena memang mereka nggak punya dalil yang ada. Kita mau banyak dalil, tadi sudah sebut sama qori'nya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan demikian adanya fadl dan adanya rahmat, dikatakan oleh Allah, falyafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa sira, maka bergembiralah kamu sekalian, senang-senanglah dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini dalilnya maulid, dalil maulid, huwa khairum mimma yasma'un. Itu semua lebih baik dibanding daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sehingga supaya kita tahu dalil sahih maulid itu yang mana. Nabi katanya tidak pernah, Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi, tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilaudin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Lu jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, ya kita ya seneng.
Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu sekeluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Karena apa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa. Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau endah. Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang toha ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladi Nabi Muhammad SAW. Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan hurufat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh. Kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren. Yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik Anda menjadi penggemarnya pelatgi? Itu ya aneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini saya sebut pelatgi, sebut letter-lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat gak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asy'ari. Nek ngaji semua ini, pulang itu disangoni semua. Lagi lamun toha sugih tak sangoni sampean. Lah karena saya enggak sugih ya enggak bisa saya nyangoni sampean. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asy'ari, semua royahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Ketua Tanfid tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah. Dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya yaitu Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saya ceritakan, makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi, bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Curing, di Semedok itu. Sampai sekarang sampeyan ke sana, saya masih kecil itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu, kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam itikad kebersatuan, loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam mukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdoh, bangkit
bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang, dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah, baginda Nabi menyatakan, al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina, orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy, dari Quraisy, wal ansori, dalam kaum Ansor itu min Yathrib, dari Yathrib Madinah, dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah, wal nasara, dan kaum Nasrani, wal yahud, dan kaum Yahudi, innahum, sesungguhnya mereka, kanu ono sapa wabeh iku mau, iku umatan, umat wahidah, yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengittihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas, karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu nggak ngerti. Ada yang mereka ini kedepannya ini sangat membahayakan, tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, pisanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini?